Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Mas Bayu, Dimas Diajeng semuanya. Mungkin buat beberapa di antara kalian ada yang ngerasa familiar dengan acara ini. Dan yap, bener banget. Dulu podcast ini pernah ada, cuman kita vakum hampir 1 tahun. Namun setelah lama kita vakum, akhirnya kita bisa kembali lagi dengan program kebanggaan kita, Hema Main Space, podcast Aksara Bercerita. Tapi, pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kenalin dulu yuk, bersama aku, Kang Mas Mufid Khairul Aziz Suyanto dari Bidang 3, Penerbitan dan Kepustakaan Hema Manajemen FEB UMS. Nah, berhubung ini momen comeback kita, pastinya ada yang beda dong. Kalau 1 tahun yang lalu, obrolan kita lebih banyak muter di kehidupan pribadi dan seputar mahasiswa, sekarang pembahasannya bakalan bikin lebih luas dan lebih tajam. Di versi baru ini, kita bakal ngajak kalian buat ngebedah isi buku, menanggapi isu sosial yang lagi rame, sambil tetap ngupas pengalaman seru seputar organisasi. Jadi, bukan cuma ngobrol ringan, tapi juga ngobrol yang bisa ninggalin bekas dan ngajak mikir. Oh iya, kalian bisa aja datang ke base tercinta kita. Boleh banget. Sekalian, buat yang lagi butuh cari referensi bacaan, kita di Hema Manajemen punya perpustakaan ini yang bisa kalian manfaatkan. Koleksi buku itu lumayan lengkap loh, nggak cuman buku-buku seputar ekonomi, tapi juga ada Islami, pengetahuan umum, novel, dan tentunya ada kumpulan skripsi yang bisa buat referensi tugas akhir kalian. Kalau kalian mau pinjam buku, gampang banget. Tinggal hubungi aja nomor kontak person yang ada di media sosial resmi kami. Oke, kayaknya pemanasannya udah cukup. Di episode perdana kali ini, kita bakalan ngebedah sebuah buku yang super menarik dan cukup berat maknanya. Asiknya lagi, buku ini dipilih langsung loh sama narasumber kita yang udah hadir di studio. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, sedikit catatan ya, buku yang bakalan kita bahas mengandung tema-tema yang sensitif seperti keadilan terhadap perempuan, kekerasan, dan tekanan sosial. Jadi, obrolannya mungkin bakalan agak serius, tapi justru di situ letak pentingnya. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita sapa. Halo Mbak Yu Aurel. Halo, Kang Mas Mufir. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya, sehat Kang Mas. Alhamdulillah. Oke Mbak Yu, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman di rumah, biar pada kenal juga sama sosok yang hari ini nemenin kita ngobrol. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Aisyah Safa Aurel Tafiani, bisa dipanggil Bayi Orang atau Aurel ya. Saya semester 4 mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya juga sebagai pengurus tim manajemen FEB UMS di bidang 2 pengembangan organisasi dan kemahasiswaan sebagai anggota seperti itu. Dan IG aku di ini ya, mungkin dikasih nanti ya sama editor mungkin, yaitu aisyahsalva.ao gitu. Nah, buat kalian yang penasaran pengen kepo-kepo lebih lanjut nih tentang Mbak Yu Aurel, bisa langsung aja search Instagramnya Mbak Yu Aurel tadi @leisyashafa.ao. Oke, ngomong-ngomong soal kesibukan nih Mbak Yu, gimana perkuliahannya sekarang? Dan apalagi sekarang Mbak Yu udah masuk di semester 4 nih. Aman nggak tuh sejauh ini? Jujur masih aman. Memang semester 4 tuh mulai banyak padat-padatnya ya, sibuk-sibuknya seperti tugas kuliah dan organisasi itu bersamaan gitu. Tapi masih bisa di-handle kok waktunya dengan baik. Kayak untuk menjaga ritme baca juga biasanya saya menyempatkan sedikit waktu setiap hari, jadi tetap bisa berjalan meskipun cukup sibuk seperti itu. Wow, lumayan banget ya Mbak Yu. Nah, yang bikin aku dan mungkin teman-teman di rumah juga ikut penasaran dengan jadwal kuliah dan kegiatannya padat itu, apalagi Mbak Yu juga aktif di organisasi. Gimana sih cara Mbak Yu Aurel bagi waktu, apalagi sampai masih nyempetin buat baca buku yang isinya ringan dan penuh yang isinya nggak ringan dan penuh refleksi kayak gini. Kalau menurut saya, urgensi itu bukan soal capek ya teman-teman atau enggaknya, tapi soal bagaimana kita menjalaninya.
Biasanya saya buat prioritas antara kuliah, keluarga, organisasi, dan kegiatan lainnya supaya semuanya itu seimbang gitu. Untuk membaca juga nggak harus lama-lama kok. Kadang tuh cukup beberapa halaman aja sehari gitu. Yang penting mata ketolong aja. Yang penting konsisten. Kalau sudah merasa mungkin cukup capek atau lelah itu mending istirahat aja untuk lebih badan dan pikiran tuh lebih fresh gitu. Wow, keren banget time manajemennya dari Bayu Aurel sendiri. Bener banget sih, soalnya kita yang ikut organisasi itu capek atau enggaknya sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Kalaupun emang capek ya kita harus bisa kasih ruang buat diri kita sendiri, buat bisa ngasih space dan bisa mulihin tenaga juga. Terus, nyambung ke acara kita hari ini, kenapa Mbak Yu Aurel mau nyempetin waktu buat jadi narasumber di podcast Aksara Bercerita kali ini? Apalagi ini tuh bisa dikatakan momen comeback kita yang udah sekian lama gitu. Oke, menurut aku sendiri nih, karena ini tuh kesempatan yang baik buat aku untuk berbagi cerita ataupun pengalaman. Apalagi Aksara Bercerita ini akhirnya comeback ya setelah cukup lama. Jadi saya senang bisa ikut mendukung dan menjadi bagian dari momen tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan nanti juga bisa bermanfaat bagi kita maupun semua orang yang menonton dan mendengar. Gitu. Makasih banget loh Mbak Yu apresiasinya. Dan makasih juga sudah bisa hadir di acara kita kali ini. Eh, nah, langsung aja ke menu utama kita hari ini nih. Tapi di awal kan aku udah sempat spill dikit nih kalau Mbak Yu Aurel bawa satu buku spesial yang dipilih sendiri. Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman di rumah buku apa sih yang dibawa dan apa alasan kuat di balik pemilihan buku ini? Oke, buku ini yang saya bawa adalah Perempuan di Titik Nol karya Nawang Al-Sadawi. Saya memilih buku ini karena ceritanya sangat relevan banget ya untuk kehidupan perempuan dari sudut pandangan cukup berbeda. Buku ini juga mengajak pembacanya untuk lebih banyak berefleksi tentang kebebasan, ketidakadilan, dan keberanian dalam mengambil pilihan hidup. Itu yang membuat buku ini menarik dan cukup membekas bagi saya. Wow, menarik banget alasannya. Berarti buku ini tuh lumayan punya kedekatan emosional nih buat Mbak Yu Aurel. Nah, biar teman-teman di rumah juga kebayang, boleh dong Mbak Yu kasih gambaran singkat buku Perempuan di Titik Nol. Ini sebenarnya ceritanya tentang apa dan kenapa ceritanya terasa penting banget dibahas kali ini. Jadi, Perempuan di Titik Nol cerita tentang seorang perempuan bernama Firdaus yang sedang menunggu hukuman mati di penjara. Sebelum hukuman itu dijalankan, ia mendatangkan seluruh perjalanan hidupnya dari masa kecil, remaja, hingga dewasa. Nah, sepanjang hidupnya, Firdaus ini mengalami hidup yang terulang-ulang, Mas. Banyak kayak seolah seperti kayak benar-benar manusia yang hidup tanpa arti gitu ya, seperti banyak tekanan sosial, ketidakadilan, kekerasan, dan berbagai situasi yang membuat merasa tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Nah, dari pengalaman itulah Firdaus mulai melihat bagaimana lingkungan dan sistem sosial seringkali mempengaruhi bahkan mengendalikan kehidupan seseorang. Yang membuat buku ini penting untuk dibahas sampai hari ini adalah karena isu yang diangkat masih sangat relevan banget ya Kang Mas ya. Kita masih bisa menemukan ketidakadilan, stereotip dan tekanan sosial yang dialami banyak orang, terutama tuh perempuan. Nah, jadi buku ini bukan sekedar menceritakan kisah hidup Firdaus, tetapi juga mengajak kita untuk lebih memahami perjuangan yang mungkin dialami orang lain seperti itu. Wah, jadi di awal banget nih bisa kita tahu kalau tokoh utamanya tuh bukan sekedar tokoh fiksi biasa, Betul. tapi representasi dari banyak pengalaman perempuan yang sering kali nggak sadar. Nah, selanjutnya kita bakalan bedah lebih dalam lagi nih. Sebenarnya apa sih pesan utama dari buku ini sendiri? Oke, pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis Nawal El-Sadawi ini adalah tentang kebebasan, harga diri, dan bagaimana sistem sosial terkadang membuat seseorang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Hal itu terlihat dari perjalanan hidup Tolstoy dari kecil Mas, yang terus menghadapi berbagai ketekanan, ketidakadilan, dan perlakuan yang membuatnya sulit menentukan pilihan hidupnya sendiri. Nah, melalui tokoh Firdaus menunjukkan bahwa seseorang bisa saja kehilangan banyak hal dalam hidupnya, tetapi tetap memiliki keinginan untuk mempertahankan harga diri dan suaranya. Di sisi lain, ini juga menjadi kritik terhadap kondisi sosial yang seringkali membatasi kebebasan seseorang, terutama itu perempuan.
Itu. Jadi kalau saya simpulkan, ini bukan hanya tentang kisah Firdaus atau hidupnya Firdaus, tapi juga tentang keberanian untuk mempertahankan harga diri, pentingnya kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, dan kesadaran bahwa ketidakadilan sosial masih bisa terjadi di sekitar kita, seperti itu. Wah, deep juga ya maknanya. Dari ratusan halaman nih yang Mbak Yu baca, ada nggak sih satu bab atau mungkin karakter atau juga mungkin kutipan spesifik gitu yang waktu dibaca tuh kayak, wah ini berat tapi nyata banget gitu, atau yang paling membekas di hati sampai sekarang gitu? Oke nih. Kalau untuk satu bagian yang paling membekas menurut saya itu saat Firdaus mulai menyadari bahwa hampir seluruh keputusan dalam hidupnya selalu ditentukan oleh orang-orang lain. Nah, dari kecil sampai dewasa, dia terus berada di dalam situasi yang membuatnya sulit memilih jalan hidupnya sendiri. Waktu membaca bagian itu, saya sempat berpikir kayak, wah, ini tuh berat banget gitu loh. Tapi di sisi lain masih terasa dekat dengan kehidupan sekarang, realitas sekarang gitu sih. Kalau untuk kutipan, saya cukup teringat pada kalimat ketika Firdaus mengatakan, "Aku bebas." Sebenarnya kalimat itu sedikit kayak, Biasa simpel aja dan ya? nggak sederhana ya, tetapi setelah aku mengetahui perjalanan Firdaus yang dari kecil hingga dewasa itu diperlakukan tidak adil, kalimat itu terasa sangat kuat dan penuh dengan makna gitu. Bagian itu yang paling membekas buat bagian itu juga paling membekas buat saya ya, menurut saya, karena membuat diri aku tuh sadar bahwa kebebasan, harga diri, dan hak untuk menentukan pilihan hidup sendiri adalah sesuatu yang sangat berharga, tetapi tidak semua orang mendapatkan dengan mudah, seperti itu Kak, Mas. Pasti relate banget ya Mbak Yu rasanya nemu buku Betul. yang seolah-olah nggak cuma nyentuh kejadian, tapi juga jadi kayak nyentuh luka gitu. Tapi kalau dilihat lebih luas, menurut Mbak Yu, seberapa jauh sih cerita Firdaus ini masih relevan dengan realita yang sekarang gitu? Oke, cerita Firdaus ini masih sangat relevan sampai zaman sekarang ya Kak, Mas. Memang latar dan zamannya itu yang berbeda ya, dari zaman dahulu banget ya itu ya. Tetapi beberapa hal yang dialami Firdaus masih bisa kita temui di sekitar kita dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misal tekanan dari keluarga terhadap identitas seseorang, standar yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, atau bagaimana perempuan berani bersuara terhadap justru. Nah, ini mendapatkan nilai yang negatif ya di Iya. pandangan masyarakat seperti itu. Selain ini juga menunjukkan adanya relasi kuasa, yaitu ketika seorang yang memiliki posisi, kekuasaan, atau kekuatan pengaruh lebih besar dapat menentukan nasib orang lain. Dalam kehidupan sekarang, hal seperti ini masih bisa terjadi di lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun pergaulan sosial gitu kan Mas. Gitu. Karena itu saya merasa buku Perempuan di Titik Nol bukan hanya menceritakan kisah Firdaus sebagai individu, tapi juga mengajak kita untuk melihat berbagai persoalan sosial yang masih ada hingga hari ini. Nah, dia juga mengingatkan kita untuk lebih peka terhadap ketidakadilan, lebih menghargai pilihan hidup orang lain, dan tidak mudah menghakimi seseorang tanpa memahami cerita di balik kehidupannya. Soal itu kita tuh kadang lupa Mas, refleksi diri kita gitu loh. Kadang tuh lupa, kita tuh kurang memahami, eee, Diri diri sendiri atau sendiri orang dan lain orang juga ya? lain gitu. Betul, betul. Bener banget, kadang kita tuh terlalu sibuk ngejar validasi atau target sampai kita tuh bisa dikatakan lupa kalau Eee, jadi kita tuh perlu banget space dan juga kadang kita butuh untuk refleksi. Nah, selanjutnya, menurut Mbak Yu Aurel, apakah pembaca juga bisa belajar untuk lebih peka sama, eee, bisa dibilang tanda-tanda lelah, terus luka batin atau ketidakadilan di sekitar kita? Iya, salah satu hal yang saya pelajari setelah membaca buku ini adalah pentingnya untuk lebih peka terhadap kondisi orang lain. Karena dari cerita Firdaus, kita bisa melihat bahwa seseorang yang terlihat baik-baik saja belum tentu benar-benar baik-baik saja ya Kak Mas ya. Bisa Betul. jadi mereka sedang menyimpan luka, tekanan, atau masalah yang tidak terlihat oleh orang lain. Ini juga membuat saya sadar bahwa kadang ketidakadilan atau perlakuan yang menyakitkan bisa dianggap biasa karena sudah terlalu sering terjadi. Karena itu, setelah membaca buku ini, saya jadi tidak mudah menghakimi dan lebih menghargai
aman agar setiap orang masa didengar dan dihargai. Jadi kita tuh diberi space buat mereka gitu. Jadi selain menceritakan keberadaan hidup Firdaus, ini juga mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih peka, lebih peduli dan lebih berani menyuarakan hal-hal yang memang perlu diperjuangkan seperti itu. Betul, luar biasa. Jadi bukan cuma sekedar tamat dibaca, tapi juga ada value yang benar-benar dibawa ke kehidupan sehari-hari ya. Betul. Sebuah insight yang daging banget, Mbak, kalau menurut aku. Nah, Betul banget. pastinya buat Kang Mas, Mbak Yu, Dimas Diajeng yang lagi dengerin di rumah nih. Nah, tadi kita sudah bahas cerita dan pesan utamanya. Sekarang kita pengen geser sedikit ke sisi lain yang lebih dalam. Menurut Mbak Yu, kenapa sosok Firdaus bisa terasa begitu kuat? Dan apakah karena keberaniannya, luka batinnya, atau justru karena cara dia menolak terus-menerus karena dipaksa terus untuk diam? Gitu. Oke, menurut saya nih Kang Mas, yang membuat sosok Firdaus terasa begitu kuat bukan hanya karena luka hidup yang dia alami, tapi karena keberaniannya untuk terus mempertanyakan dan menolak keadaan yang selama ini dianggap normal gitu. Di tengah banyak tekanan dan ketidakadilan, ia menghadapi Firdaus tetap berusaha mempertahankan harga dirinya dan tidak sepenuhnya untuk atau tunduk pada apa yang orang lain inginkan. Selain itu nih Kang Mas, saya juga melihat bahwa kekuatan Firdaus ini muncul itu dari apa yang dia alami gitu. Ia tidak memilih diam meskipun tidak tahu bahwa pilihannya ini memiliki konsekuensi yang besar. Justru karena ia berani mengungkapkan apa yang dia rasakan dan pikirkan karakter ini, sorry ya teman-teman, menjadi sangat membekas bagi pembacanya gitu. Jadi kalau ditanya apa yang membuat Firdaus kuat, menurutku ini adalah kombinasi ya Kang Mas dari luka dan hidup yang membentukannya gitu. Jadi keberanian untuk melawan ketidakadilan dan keinginan untuk tetap mempertahankan dirinya sendiri di tengah berbagai tekanan yang dihadapi seperti itu. Oke. Oke, nah selanjutnya kita bakalan lebih jauh lagi nih Mbak Yu. Dari keseluruhan isi buku ini, sebenarnya apa sih core message-nya atau pesan utama yang paling nampar banget gitu? Yang mungkin dari Mbak Yu sendiri bisa ngerubah cara pandang Mbak Yu setelah membaca, dan kalau boleh jujur nih Mbak Yu, apakah ada bagian yang bikin Mbak Yu masih ngerasa kayak sedih atau marah atau mungkin ke bawah suasana lah intinya saat membaca buku ini? Oke, ya sebelumnya aku izin ya untuk yang laki-laki ya, ini plus perempuan, karena hidup perempuan yang melawan seperti itu. Bagian yang paling membekas bagi saya ketika Firdaus mengatakan bahwa semua perempuan adalah korban penipuan. Aku nggak mengatakan itu laki-laki semua itu pembohong ya teman-teman, itu oknum-oknum saja. Jadi Oke. kalimat itu memang terdengar keras, tetapi setelah mengikuti perjalanan hidupnya, saya memahami bahwa itu adalah bentuk kekecewaan Firdaus terhadap berbagai ketidakadilan yang dia alami sepanjang hidupnya. Melalui kalimat tersebut, Firdaus seolah ingin menunjukkan bagaimana perempuan sering kali menjadi pihak atau menerima akibat dari keputusan atau ukuran atau ekspektasi yang dibuat oleh orang lain. Nah ini kan banyak nih Kang Mas, kayak ekspektasinya mertua dan sebagainya, itu kadang melebihi ekspektasi mereka sendiri atau mungkin kurang ekspektasi mereka sendiri gitu. Ini sangat kuat ya karena mengajak pembaca untuk mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap bisa biasa dan melihat realitas dari sudut pandangan yang berbeda. Bagian ini juga membuat saya sadar bahwa itu atau isu tentang ketidakadilan relasi, kuasa, dan cara masyarakat memandang perempuan ternyata masih cukup relevan ya. Bener banget. Nah, selanjutnya sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, kalau ada teman-teman mungkin yang baru dengar judulnya, satu hal penting apa yang menurut Mbak Yu ini harus mereka tangkap dari perjalanan Firdaus ini? Oke, kalau ada satu hal yang paling penting untuk ditangkap dari perjalanan ini, di buku ini, yaitu Firdaus menurut saya bahwa adalah bahwa kita perlu lebih peka terhadap ketidakadilan yang dialami orang lain. Melalui kisah selain hidupnya, kita bisa melihat bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan, kebebasan, dan perlakuan yang sama dalam hidup. Selain itu, Firdaus juga mengajarkan tentang keberanian meskipun hidupnya penuh tekanan ya Mas ya, akhirnya ya, dan Iya. berbagai pengalaman yang menyakitkan. Ya, ia tuh tetap
berani gitu loh mempertahankan harga diri dan menyuarakan apa yang dia yakini gitu. Jadi pelajaran terbesar yang saya dapat dari buku ini adalah pentingnya memiliki empati, berani bersuara ketika melihat ketidakadilan dan tidak mudah menghakimi seseorang tanpa mengetahui cerita serta perjuangan yang mereka alami di balik kehidupannya. Sampai Bener banget. Kadang kita tuh terlalu sibuk mikirin validasi dari orang lain betul banget. sampai lupa buat ngecek kondisi batin kita sendiri. Kalau di buku ini tekanan itu nggak cuma soal pikiran, tapi juga bisa datang dari lingkungan, tradisi, dan relasi. Betul banget. Nah, dari ratusan halaman yang Mbak Yu baca, ada nggak sih satu kutipan atau satu bab spesifik yang pas Mbak Yu baca tuh kayak, wah ini bukan cuma cerita, tapi bisa dikatakan ini peringatan atau yang sukses bikin Mbak Yu ngerasa kayak tertampar dan akhirnya berhenti sejenak buat refleksi diri sendiri. Oke, kalau ada satu bagian yang benar-benar membuat saya sejenak atau berhenti sejenak untuk refleksi diri aku sendiri itu ketika Firdaus mengatakan bahwa semua perempuan adalah korban penipuan. Awalnya saya merasa kayak itu sangat keras ya, bahkan cukup mengejutkan aku sendiri yang membaca gitu. Tapi semakin saya memahami perjalanan hidup si Firdaus di dalam buku novel itu yang dari kecil sudah benar-benar menghadapi kehidupan yang ketidakadilan, kekerasan, bahkan eksploitasi ya. Bahwa itu pengalaman panjang tentang ketidakadilan, kecewaan, dan bagaimana ia berkali-kali kehilangan kendali atas hidupnya sendiri gitu. Nah, bagian itu terasa seperti bukan sekedar cerita ya, itu sebagai informasi juga buat kita selalu perempuan menjadi perempuan yang melawan ya, tetapi sebuah peringatan agar kita lebih peka terhadap realitas yang dialami orang lain. Saya jadi berpikir bahwa terkadang tuh ada hal-hal yang dianggap bahwa oleh masyarakat tuh hal biasa, sepele, kuwi mah wis wajar gitu lah ya bahasa Jawane ya. Nah, orang itu bisa menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan gitu loh. Momen itu tuh yang paling membekas bagi saya karena membuat saya merefleksi pentingnya empati, pentingnya mendengarkan suara orang lain, dan pentingnya untuk tidak mudah menilai seseorang tanpa benar-benar memahami perjalanan hidup mereka, perjuangan mereka yang mereka lalui gitu. Oke, pasti relate banget rasanya kalau nemu validasi atau perasaan lelah kita justru dari sebuah tulisan. Ibaratnya tuh kayak ada yang nepuk pundak kita dan bilang nggak apa-apa kok kalau kamu ngerasa capek gitu ya Mbak Yu. Betul lah. Tapi jangan karena capek itu bikin kita ngerasa kehilangan arah dan suara sendiri. Nah, setelah merasapi semua buku dan cara pandang dari hal ini, eh, apa sih yang ngebuat Mbak Yu jadi lebih berani menjaga batasan diri gitu? Justru dari buku itu tuh, ini tuh terasa dekat dengan kehidupan mahasiswa gitu. Setelah membaca Perempuan di Titik Nol, saya jadi sadar bahwa kita tuh tidak harus selalu memenuhi ekspektasi orang lain ya teman-teman untuk dianggap berharga begitu. Kadang tuh kita tuh terlalu sibuk memikirkan diri sendiri sampai lupa mendengarkan kebutuhan diri sendiri gitu loh. Sebagai mahasiswa, kita tuh sering menghadapi banyak tuntutan mulai dari akademik, non-akademik, organisasi, pertemanan, sampai target pribadi. Dari buku ini saya belajar bahwa menjaga batas diri bukan berarti egois ya teman-teman di sini ya itu, tetapi bentuk menghargai diri sendiri. Kita perlu tahu kapan harus beristirahat, kapan harus berkata tidak, dan kapan harus memprioritaskan kesehatan fisik maupun mental gitu. Selain itu, buku ini juga membuat saya lebih peka terhadap orang-orang di sekitar. Karena seringkali seseorang terlihat baik-baik aja, padahal sebenarnya sedang berjuang dengan banyak hal yang tidak kita ketahui ya Mas ya. Jadi kita tuh nggak boleh ngejudge orang dari luarnya aja teman-teman. Jadi kalau ada satu cara pandangan yang saya dapat dari buku ini, itu mungkin kita tidak harus menjadi sempurna untuk dianggap cukup. Yang lebih penting adalah tetap mengenal diri sendiri, berani menjaga batas yang sehat, dan tetap peduli terhadap diri sendiri maupun orang lain di tengah berbagai tekanan yang ada gitu. Oke. Nggak kerasa ya, ternyata obrolan kita udah lumayan panjang dan deep banget hari ini. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa seperti yang udah aku ingetin di awal tadi, kalau mau minjem buku atau gimana pun, kayak mau ngobrol atau mau istirahat, gitu nanti bisa datang aja ke base kita.
Dan jangan lupa follow Instagram atau sosial media kita di nanti akan aku cantumin di bawah ya teman-teman. Jangan lupa pokoknya di follow. Nah, di pembahasan kita kali ini dirasa sudah cukup dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Bayu Aurel udah berkesempatan buat jadi bisa dibilang orang pertama yang jadi narasumber di podcast episode pertama kita kali ini. Terima kasih Bayu Iya, Aurel. sama-sama Kang Mas ya. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan dan memanfaatkan informasi-informasi yang saya berikan ke kalian semua yang menonton dan mendengar ini. Oke. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye. Bye.